Coba lihat abang. Gol nggak? Coba nih, Bang. Takut Mana ya. gol nggak? Gemes banget di kakinya. Sekel banget ya. Yang nakal mana? Yang nakal mana? Oh. Bunda, mana bunda? Bunda. Kasih lihat. Nih, acara live cium tadi. bunda, cium. Gemes. Banget dia. Nih, abang ini ada temennya nih. Masya Allah, selfie lagi. Kenapa sih lucu banget? Iya. Terakhir namanya ramal. Ramal. Nah, kalau ramal biasanya menggunakan perantaraan setan. Setan. Nyambung ke poin ketiga. Saya pernah ketemu dengan seorang ulama yang bukan memprediksi, dia kayak ngasih tahu nanti kamu akan gini. Kan kita nggak bisa bilang dia tuh peramal kan, karena mungkin dia punya firasat tadi, parasah tadi. Jadi kayak nggak bisa semuanya kita generalisir adalah ramalan. Tapi kalau ramalan, dia ciri-cirinya adalah memang amalannya tuh amalan setan. Black lah, black. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan urusannya. Right, amin ya, amin. Doa saya terbaik teman-teman ya. Oke, tadi siang kan udah pada nonton tuh semuanya pada live ya. Dari Lozi, kemudian juga dari Leslar Entertainment-nya, semuanya udah pada live semua. Jadi kalian udah nonton ya, launching eksklusif ya. Lesti bekerja sama dengan Lozi, salah satu produk yang sangat luar biasa untuk para kaum hawa. Nah, kalian wajib beli itu ya. Karena itu pas banget momen-momen kita mau Ramadan, nanti mau lebaran, hijab-hijab Lesti, mau kenal Lesti, ini keren banget lah ya. Ini luar biasa banget lah. Jadi inspirasi ya Lesti dengan kerjasama dengan seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Nah, by the way, ngomongin soal live streaming yang tadi siang, ini juga ada beberapa momen yang menarik. Ini sedikit gimana gitu ya. Lagi-lagi nih ada Ustadz ya, luar biasa nih, langsung skakmat ya tentang peramal. Waduh, syirik katanya. Nanti kita akan bahas guys ya. Semuanya gue rangkum jadi satu dan gue yakin semua kalian pasti suka dengan konten ini. Kalau nggak suka udah lemparin aja tuh. Sampai kalian ya, jangan muka gue percuma, nggak bakal kena. Lalu sampai kalian yang rusak, bye-bye. Langsung aja ya guys ya, jam menuju TKPN. Play. Levian bila trauma suntikan vaksin. Oke, vaksin polio atau segala macam lah ya. Memang wajib disuntik sih ya. Kita play. Coba lihat abang. Gol nggak? Coba nih, Bang. Takut Mana ya. gol nggak? Gemes banget di kakinya. Sekel banget ya. Jadi papanya main ya? Sekel banget guys. Yang nakal mana? Yang nakal mana? Yang nakal mana? Oh. Dokternya nakal ya. Kecil kita kayak gitu gak sih? Gemes banget gitu ya. Kecil kalian kayak gitu gak? Kalau kecil gua kayaknya gak kayak gini. Lari ke sawah gua mah kayaknya ya. Nakal ya. Gemes ya. Biar sehat. Biar sehat abang. Suntik. Bunda, mana bunda? Bunda. Kasih lihat. Nih, acara live cium bunda, cium. Gemes. Banget dia. Nih, abang ini ada temennya nih. Ada gemes. Tomat nih. Masya Allah, selfie lagi. Kenapa sih lucu banget? Iya. Udah motoin. Ini ya pipinya tuh tembem banget gitu guys ya. Gemes gimana gitu ya. Oke, kita langsung bahas tentang Ustadz Hanan ya. Langsung skakmat buat para peramal, apalagi pakai benda. Ya, ini lagi rame lagi nih ya, banyak. Ada juga yang sempat menayangkan infotainment itu. Wah, itu parah banget itu infotainment ya. Waduh, itu katanya Rizky Bilar besar kepala segala macam. Infotainment emang kayak gitu ya. Aduh, apa ya namanya ya? Nggak usah disebutin lah, nantinya kalian pada mampir lagi ke situ. Gue juga barusan tadi udah nayangin video. Kalau Mamang Ramal ini lagi kumat lagi, udah minta maaf tapi kumat lagi. Ini kagak takut apa gitu ya. Dan wah udahlah ini ya. Sekarang ini ada momen live tadi siang. Ini Bang Bilar mungkin mempertanyakan bagaimana menurut Pak Ustadz tentang orang-orang yang suka ngeramal gitu ya. Nah, apakah itu termasuk perbuatan syirik atau apapun itu? Kita langsung dengerin aja jelasan dari Ustadz Hanan ya. Menuju TKPN, play.
Menurut saya, ya, kalau saya pribadi, karena kan enggak. Iya, makanya. Ya, jangan GR doang lu. Kasian juga tetangga saya namanya Romli. Iya, gitu. Menurut saya, buat saya pribadi, kan akhirnya jadi kita buruk sangka sama Allah. Kok Allah sesuatu yang belum terjadi kok orang-orang seperti mereka sudah bisa menebak, menerka atau gimana itu, Ustaz? Silakan, Pak. Oke, ini ya benar-benar ini pertanyaannya gitu. Jadi kita tuh kayak mendahului Allah banget gitu ya guys ya, ketika kita terlalu percaya dengan peramal gitu. Tapi kan ya namanya manusia kan ada aja yang memang percaya banget gitu. Begitu diramalkan gitu, oh gini, sapri loh. Oh iya, di gua sumber videonya ya gua langsung dari Instagram ya. Instagramnya Lozi ya. Mungkin kalian udah pada nonton di YouTube-nya Lesal Entertainment, juga YouTube-nya Lozi, tapi kalau gue langsung dari Instagram, makanya bentuk tampilannya juga begini. Harap maklum ya guys ya, karena biar terlihat Instagramnya. Mudah-mudahan aman ya. Kita langsung aja play pencerahannya. Sebelum aku bahas ramal, aku pengen jelasin dulu tentang berita masa depan. Berita masa depan itu dalam Islam tuh banyak versinya ya. Kalau ketika masih ada Nabi dulu namanya nubuat. Nah, nubuat itu atau tanabbu itu adalah berita masa depan yang disampaikan oleh seorang nabi. Lewat wahyu, namanya nubuat namanya, dan itu benar. Makanya kenapa utusan Allah itu disebut dengan istilah nabi? Nabi itu artinya yang membawa nubuat, yang menyampaikan berita-berita masa depan. Surga, neraka, kiamat, dan seterusnya. Itu satu berita masa depan juga. Nah, yang kedua, ada yang namanya tiarah. Tiarah itu meramal dengan tanda-tanda. Misalnya dengan membaca tanda-tanda, misalnya kayak membaca tanda-tanda burung, atau ada misalnya sebutlah kalau ada kupu-kupu berarti mau ada tamu gitu ya. Kalau ada burung apa mau ada yang meninggal. Sampai sekarang masih nempel tuh budaya-budaya. Ya, itu budaya ya mungkin. Itu berita masa depan juga dengan cara membaca tanda-tanda. Nah ini yang ini nih, kita nggak bisa menolak, nggak bisa menerima 100%. Abi Ramzi. Karena kenapa? Karena sebagian dari tanda-tanda itu emang bagian dari cara Allah ngajarin cara kita membaca alam. Misalnya di kampung saya, di Aceh ya. Di Aceh, 2004, kan ibu saya meninggal tsunami. Ya Allah. Saudara saya, ibu saya juga banyak. Ya, sebelum terjadi musibah tsunami, itu tuh ada beberapa kejadian alam sih. Misalnya ada gajah turun ke kampung. Kemarin baru kejadian tuh, ada hewan monyet ya di Bandung banyak yang turun ke kota tuh. Ada gajah turun ke kampung, sama ada burung dari arah laut dia menuju ke gunung. Hewan sudah tidak nyaman di kondisi awalnya, akhirnya dia berhijrah. Beberapa ikan udah muncul di permukaan gitu, Ustaz. Nah, ikan muncul lebih ke pertanda ya. Ya, kalau menurut gua sih ini bukan ramal, ini pertanda ya. Iya kan, kalau misalnya tiba-tiba ada burung tiba-tiba berterbangan gitu, juga gajah katanya tadi kampung gitu kan. Karena gue di sini juga ada tuh guys, kampung apa namanya, gue di tempat ini namanya Batu Bolong ya, di Merak itu. Itu setiap bulan puasa itu punya kebiasaan si kera itu suka turun ke kampung, bahkan ke jalan raya. Nah tapi di situ kita masyarakat itu suka ngasih makan. Nggak tahu kenapa, itu karena udah jadi kebiasaan aja kali ya. Udah jadi kebiasaan. Itu setiap bulan puasa. Dan anehnya itu setiap bulan puasa. Jadi menurut gue itu kayak semacam mungkin kebiasaan baru dari binatang itu cari makan, karena cari makan di atas susah. Bisa jadi begitu gitu ya. Permukaan. Nah itu yang paling terakhir kan. Tapi yang hari sebelumnya tuh gajah sama burung. Yang hari paginya itu ikan muncul di permukaan. Sebetulnya itu tanda-tanda. Bagi mereka yang bisa membaca alam, dia akan tahu sebuah kejadian yang nanti akan terjadi walaupun nggak persis, tapi kurang lebih akan ada sesuatu yang terjadi, misalnya kayak musibah atau apa. Itu bisa jadi salah satu cara kita belajar dan membaca alam. Betul. Kan yang kita baca bukan buku doang gitu ya, untuk mengetahui sesuatu akan terjadi. Kita bisa baca alam juga. Di Aceh ada satu budaya namanya semong. Semong itu adalah tsunami versi bahasa kuno. Jadi kalau terjadi semong, terjadi tsunami, itu ada tanda-tandanya dan itu direkam dalam syair-syair kuno Aceh. Nah, orang Aceh hari ini udah nggak baca syair itu. Saya dapat itu pas di museum tsunami. Ternyata syair itu adanya di museum-museum. Dulu sekitar mungkin berapa ratus tahun sebelumnya atau mungkin berapa ribu tahun sebelumnya pernah terjadi semong. Lalu direkam oleh budaya, dituliskan tanda-tanda semong adalah ikan menggelepar di atas permukaan air. Tanda-tanda semong adalah burung muncul dari laut ke arah gunung sebagai jalur evakuasi.
Tanda-tanda semong adalah gajah gelisah dan turun ke kampung. Itu udah ada ditulis, cuman nggak ada yang baca. Akhirnya terjadi tsunami, orang nggak tahu, panik, yang dari gunung malah turun ke pantai, yang pantai lari ke gunung. Jadi kampung yang dekat laut orangnya selamat, kampung yang dekat gunung orangnya meninggal karena yang kayak silang gitu. Ya, nah itu namanya membaca masa depan atau berita masa depan lewat tanda-tanda. Tanda-tanda. Oke. Ada lagi farasah. Farasah itu firasat. Nah ini nih yang lebih sering nih. Firasat. Oh, kata Utsman bin Affan, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat orang beriman. Orang beriman itu punya firasat. Orang beriman. Ya kayak insting gitu lah. Misalnya kalau ngelihat Bilar kayaknya bentar lagi bakal dapat bonus dari istri. Apa tuh misalkan? Misalnya. Kenapa? Karena baru anak gitu ya. Dapat anak misalnya ya. Itu tuh bisa dibaca gitu sama orang yang punya kepekaan jiwa. Nah orang ini nggak bisa sembarangan, nggak bisa kita bilang kayaknya dia punya firasat deh, kayaknya dia orangnya peka deh, nggak bisa. Dia orangnya itu tersembunyi dan dia juga nggak bisa ngulang-ngulang, tapi ada. Orangnya tersembunyi dan juga nggak ngulang-ngulang. Artinya nggak terlalu publikasi kali ya, nggak sengaja dipublikasiin kali ya. Nggak kayak yang itu. Iya kan kalau di sini nih, ini orang-orang yang punya firasat gitu ya, orang yang punya imannya tinggi dan itu juga nggak dipublikasikan gitu loh. Mungkin tertutup, mungkin bisa aja seperti itu ya. Tersembunyi dan dia juga nggak bisa ngulang-ngulang, tapi ada firasat yang bisa membaca masa depan. Nah ini juga namanya membaca berita masa depan. Yang terakhir namanya ramal. Nah kalau ramal biasanya menggunakan perantaraan setan. Lalu nyambung ke poin ketiga. Berarti Pak Ustadz mohon maaf, poin pertama untuk membaca tanda-tanda alam, tanda-tanda peristiwa alam, memberikan sinyal, betul. Terlepas kita siapapun sebenarnya bisa mempelajari signal itu dengan peristiwa alam yang besar. Yang penjelasan kedua tadi, orang-orang yang memang tawadu, ilmunya sangat tinggi, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengatakan sesuatu yang mungkin dia juga tidak sadar mengatakan hal itu. Tapi sifatnya kan tertutup. Nah yang ketiga ini yang memang menariknya ramalan. Tapi sebelumnya juga ada kelewat tuh Abi. Nubuat itu memang ada sejak zaman dulu termasuk. Yang tadi poin pertama. Jangan sampai kita mengeneralisir. Setiap kali kita mendengar ada orang bicara masa depan, kita anggap itu ramal. Belum tentu juga. Ada ulama gitu ya. Saya pernah ketemu dengan seorang ulama yang bukan memprediksi. Dia kayak ngasih tahu nanti kamu akan gini. Kan kita nggak bisa bilang dia tuh peramal kan? Karena mungkin dia punya firasat tadi, farasah tadi. Jadi kayak nggak bisa semuanya kita generalisir adalah ramalan. Tapi kalau ramalan, dia ciri-cirinya adalah memang amalannya tuh amalan setan. Black magic dan segala macam yang modelnya tuh nyembelih ayam ada hitam, media perantaranya. Ada media perantaranya. Itu, siapa tuh? Terus dia tuh modelnya pakai mantra-mantra. Ada yang begitu tuh pakai itu, ada juga kan yang pakai foto tarot tuh. Iya tuh, ada juga yang pakai boneka gitu kan. Ada juga yang tiba-tiba kayak keluar gambar TV LCD-nya. Wah ini jelas plat nomor aja kelihatan. Pakai Bluetooth bang. Ini setan sirik tuh ya. Kalau tadi kan medianya ada yang tanda-tanda alam, itu bisa dipelajari karena memang betul ketika misalnya kayak musim kemarau kan udah pasti kan panas gitu kan bisa dipelajari nih tanda-tandanya mau kemarau yang panas, gerah, kagak hujan-hujan, jelas itu mah. Gampang banget bisa dipelajarin lah gitu loh ya, karena itu kita bisa belajar dengan alam gitu. Kayak mau hujan, tiba-tiba mendung, geledek segala macam, kan belum tentu juga hujan. Walaupun banyak geledeknya, tapi paling tidak kan bisa baca. Tapi sekali lagi itu tanda-tanda gitu guys. Peramal mah musyrik katanya. Tahan emosi, tenang ini. Itu jelas itu ramalan. Kalau ini benar dan salah harus didustakan. Walaupun kadang-kadang dia tepat ya, tapi tetap harus didustakan. Ulang. Ini enak nih. Itu jelas itu ramalan. Bentar kalau ya, kita ulang ya. Ramalan setan. Kan kita nggak bisa bilang dia tuh peramal kan? Karena mungkin dia punya firasat tadi, farasah tadi. Jadi kayak nggak bisa semuanya kita generalisir adalah ramalan. Tapi kalau ramalan, dia ciri-cirinya adalah
memang amalannya tuh amalan setan, black lah, black magic dan segala macam yang modalnya tuh nyembelih ayam Ada hitam, media perantaranya, ada Ustaz, media ya? perantaranya. Terus dia tuh modalnya pakai mantra-mantra. Nah itu jelas itu ramalan. Kalau ini benar dan salah harus didustakan. Benar dan salah harus didustakan. Walaupun kadang-kadang dia tepat ya, tapi tetap harus didustakan. Oke, mohon maaf. Juga ada Ustadz yang bilang dia ramalan itu lewat mimpi, Ustadz. Bisa, mimpi itu bagian dari yang tadi poin firasat ya. Firasat. Firasat itu bisa diberikan lewat mimpi, bisa dengan kepekaan, bisa dengan ya Nabi Khidir kan orang yang diberikan itu. Ya. Istilahnya ilmu laduni kan, bisa ngelihat tentang anak ini nanti akan durhaka sama orang tuanya akhirnya dibunuh. Tapi kan sekarang kita nggak bisa sembarangan Nggak kayak gitu. bisa. Pertanyakan terus sama Nabi Musa ya. Betul, 3 kali dia dipertanyakan sama Nabi Musa. Baik. Oke, Bilar, cukup? Cukup. Selebihnya nanti private aja ya. Ya, selebihnya nanti off cam aja, Ustaz. Oke. Oke guys ya, ini full video kalian bisa nonton di Leslar Entertainment, juga di Lozi juga ya. Dan di Instagramnya juga, kita langsung dari Instagramnya ya, mudah-mudahan aman guys ya. Ini langsung live streaming. Ya sekali lagi itu tadi penjelasannya seperti itu guys ya. Benernya aja harus di itu guys, nggak boleh percaya gitu. Ada yang percaya ramalan, mudah-mudahan sih ya itu mah terserah kalian ya. Kalau gue mah kagak gitu ya. Susah senang kita hidup, lebih baik kita percayakan semua ke Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan kalian yang Maha Esa, atau apapun itu kepercayaan kalian, bahwa apa yang sudah kita lakukan. Jadi biarkan saja itu menjadi misteri gitu, apa yang di depan kita gitu guys. Sebenarnya yang penting kita sudah berupaya hidup di bumi sebagai hamba ya, manusia biasa, mungkin rakyat jelata mungkin. Kita sudah berjuang semaksimal mungkin, biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya gitu loh. Biarkan saja gitu, mengalir apa adanya, nikmat banget ya. Setan tuh ya, itu perbuatan setan. Sudah jatuh gue. Oke guys, terima kasih banyak, semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, dan semuanya sudah kalian tonton semuanya. Gue Nurdin pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.